Pemirsa, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji Kabareskrim 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani Polresta Cirebon, padahal kejadian masuk ke yurisdiksi kabupaten. Selain itu, Susno juga menegaskan tidak ada bukti pembunuhan di kasus Vina. Siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar, menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Ya, ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Itu ini menarik ini. The big question, dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu, bahwa ini yurisdiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kota, ya? Kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang showroom. Ya. Rada paksanya di SMP 11, ya. Dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup? Ya. Karena Vina masih hidup loh. Iya. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar, ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di kabupaten Cirebon. Iya. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Iya. Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan atau ruda paksa, di situ. Itu versinya. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya kalau ini pembunuhan. Adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian ada di putusan. Tidak kemudian ada. Di SMP 11 adakah darah? Tidak ada. Kemudian padahal itu TKP utama. Kemudian dari mana barang bukti disita? Balok. Kemudian ternyata bukan balok, bambu. Kemudian apalagi minuman keras dan sebagainya. Disitanya dari mana? Disita dari Sudirman yang agak setengah idiot lah gitu kan. Nah, batu yang sudah dilemparkan, katanya Pak Otto Sergar, Otto Hasibuan, kok dilempar oleh Sudirman, kok diambil lagi, disimpan ke rumah. Nah, ini artinya seorang reserse akan berpikir, pertama, oke lah, kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau mau menjadikan ini sebagai pembunuhan, pertanyaan terbesar adalah alat bukti apa untuk menjadikan ini pembunuhan? Yang dipakai oleh Polresta Cirebon, bukan Polres Kabupaten, adalah alat bukti saksi. 1000 saksi, kalau tidak didukung alat bukti lain, bukan saksi. Kita lihat gambar ini. Warnanya sama kita. Atau baju Mas Aiman, jasnya. Warnanya biru, kita kompak. Apa jasnya Mas Aiman? Merah. Berapa ini? Setelah di luar ditanya, tadi siapa hostnya? Mas Aiman. Jasnya apa? Merah. Kompak kita merah. Benar merah? Tidak kan? Artinya 1000 saksi pun tanpa didukung alat bukti lain, itu bukan saksi. Ini Profesor Y. Ganarsi yang bilang, guru saya loh. Saksi itu tanpa didukung alat bukti yang lain, tidak. Tapi kan ada alat buktinya Pak Bambu tadi yang disebutkan. Nah, apakah Bambu menyatakan pembunuhnya adalah itu? Tidak.